Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film terbaru bertemakan action kriminal berjudul Fury in the Shadow yang rilis pada tahun 2026. Film ini menceritakan tentang kelompok penjahat yang merampok salah satu bank besar yang ada di kota bernama Harman. Namun mereka harus menghadapi seorang detektif kepolisian yang terkenal sangat pintar dan jago dalam bertarung. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita masuk ke dalam alur ceritanya. Di awal film, kita langsung diperlihatkan dengan adegan sangat brutal yang dilakukan oleh sekelompok kriminal yang dipimpin oleh seorang pria bernama Kali. Kali memiliki 3 orang anak buah bernama Liang, Kakmu, dan Chen. Mereka berencana merampok salah satu bank besar yang ada di kota Harman. Namun tiba-tiba ada seorang detektif kepolisian yang sedang melakukan patroli bernama Bowen. Bowen mencurigai mereka dan meminta untuk melakukan penggeledahan, di mana hal tersebut membuat Kak Lee memberikan instruksi untuk membunuh polisi itu. Sampai akhirnya Bowen dibunuh dengan cara brutal lantaran ditikam senjata tajam sampai meninggal. Kemudian mereka melanjutkan misi, yaitu merampok sebuah bank. Beberapa tembakan langsung dilepaskan agar semua nasabah yang ada di sana tiarap dan akan dijadikan sebagai santa. Sedangkan petugas, yaitu teller, diperintahkan mengambil semua uang yang ada di dalam brankas, atau jika tidak akan ditembak mati tepat di bagian kepala. Namun dengan beraninya, si petugas diam-diam menghubungi kepolisian setelah memberikan semua uang. Tapi naasnya, hal itu disadari oleh Kali, lalu menyuruh salah satu anak buahnya untuk membunuhnya. Di sisi lain, datang deteksi kepolisian lain bernama Kumar yang menyadari ada suatu hal yang terjadi. Karena Bowen tidak ada kabar sama sekali, dan tiba-tiba terjadi baku tembak antara detektif Kumar dan kelompok Kali yang kebetulan akan kabur dari sana. Meski hanya seorang diri, detektif Kumar memiliki refleks yang bisa dibilang cukup cepat karena mampu menghindari semua tembakan dengan bersembunyi di balik sebuah mobil. Namun hal tersebut dimanfaatkan oleh Chen untuk menjemput mereka agar bisa kabur. Tapi ternyata itu bukanlah suatu hal yang mudah karena inilah yang terjadi. Detektif Kumar menabrak mobilnya sampai terpelosok sehingga mereka tidak bisa kabur dari sana. Kamu adalah orang yang akhirnya turun tangan untuk menghadapinya. Pertarungan 1 lawan 1 antara perampok sangat brutal melawan detektif kepolisian yang terkenal sangat pintar dan ahli dalam bertarung terjadi dengan sangat menegangkan. Keduanya sama-sama melayangkan pukulan, tendangan, hingga bantingan untuk melumpuhkan satu sama lain. Bisa dibilang pertarungan itu dimenangkan oleh detektif Kumar yang memang jago dalam bertarung. Tapi tiba-tiba datang Kak Lee yang melayangkan beberapa tembakan hingga membuatnya tertimpa oleh batangan besi. Kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh para perampok untuk melarikan diri karena lagi pula polisi setempat sudah mulai berdatangan. Mereka berhasil menghancurkan satu mobil polisi yang berani memblokade jalan. Di tengah perjalanan, mereka mengalami kecelakaan karena mobil yang menabrak trotoar jalan. Itu disebabkan lantaran Chen ternyata terkena tembakan di bagian perut yang membuatnya sekarat. Sebelum meninggal, dia menyuruh semua rekan-rekannya pergi dari sana sebelum pihak polisi berhasil mengejar mereka. Tentu hal tersebut membuat Kak Lee sebagai ketua merasa sedih dan berat untuk melakukannya. Namun tidak ada jalan lain selain meninggalkan temannya
agar selamat. Ketika polisi sudah mulai sampai, Chen langsung melakukan bundir dengan sebuah bom, di mana Kak Lee dan kawan-kawan sudah berada di sebuah halte untuk menaiki bus. Dia hanya bisa memberikan penghormatan terakhir dengan sebatang rokok yang dibiarkan menyala. Tapi siapa sangka hal itu disadari oleh detektif Kumar yang memang sangat pintar dalam memprediksi sesuatu, di mana bus yang baru berangkat langsung dikejar untuk menangkap para perampok. Di dalam bus ada seorang preman lokal bernama Ambu yang merasa jagoan lantaran memarahi semua penumpang yang melihatinya. Namun setelah melihat Liang, Kak Mu apalagi Kak Li langsung ciut karena mereka jauh lebih beringas. Tak lama terdengar suara sirine polisi yang terus mendekat. Tentu itu membuat kelompok perampok harus berpikir keras supaya bisa meloloskan diri. Sampai akhirnya mereka akan menggunakan Ambu sebagai kambing hitam demi mengelabui pihak kepolisian. Ya, Anbu diikat dan dipasangkan topeng perampok supaya polisi mengira bahwa preman lokal itu bagian dari kelompok perampok. Detektif Kumar langsung menyuruh bawahannya bernama Xiao Ting untuk menutup semua akses jalan, supaya kelompok Kali tidak bisa keluar dari kota ini. Semua armada langsung mendapatkan perintah tersebut, dari mulai kereta sampai armada bus, di mana Kali dan kawan-kawan tidak bisa apa-apa selain bertahan hidup di kota ini dengan bersembunyi. Tak lama, detektif Kumar mendapatkan kabar bahwa mayat rekannya yaitu Bowen telah ditemukan. Tentu ini akan menjadi motivasi besar bagi pihak kepolisian untuk menangkap para perampok yang sangat brutal. Pada saat melakukan rapat yang sedang dipimpin oleh seorang polisi bernama Jun, tiba-tiba saja detektif Kumar sedikit mengamuk dengan melempar beberapa tumpukan berkas lantaran masih tidak terima dengan kematian Bowen. Kemudian dia merencanakan cara yang ekstrim untuk menemukan kelompok Kali, yaitu dengan mengecek satu persatu orang asing yang datang ke kota Harman melalui tiket yang mereka beli. 和哈曼汽车站的人员想办法勾勒出劫匪的话，陪你好好玩一玩。 Kelompok Kali sendiri bisa bernafas lega karena sekarang berhasil lolos dari kejaran polisi. Namun mereka membutuhkan tempat persembunyian untuk sementara waktu demi bertahan hidup di kota tersebut. Satu-satunya orang yang bisa memberikannya adalah teman lama mereka yang tinggal di kota itu bernama Yan, yang sekarang memiliki sebuah klub malam. Sesampainya di sana ada hal yang bikin kaget karena mantan istri Kali bernama Wang Su bekerja di sana sebagai LC. Wang Su sedang melayani seorang pengusaha muda yang sangat arogan bernama Boskam. Boskam adalah pria hidung belang yang ingin melecehkan Wang Su. Namun tiba-tiba ada sebuah botol melayang ke kepalanya yang ternyata itu adalah Kali yang terlihat sangat murka. Perkelahian besar hampir saja terjadi jikalau pemilik tempat tersebut yaitu Yan tidak melerai. Yan berusaha meminta maaf kepada Boskam atas tindakan teman lamanya yang sedikit anarkis. Melihat hal itu, Kak Lee sedikit luluh dan sadar telah membuat ricuh di tempat kawan lamanya itu. Dia mencoba meminta maaf kepada Boskam atas tindakan barusan. Namun, bukannya mendapatkan respon yang baik, Boskam malah mempermainkannya dengan menodongkan sebuah pistol. Tentu amarah Kak Lee kembali memuncak dengan membalasnya menodongkan pistol juga dan benar-benar akan menembaknya. Tapi tindakan itu dicegah oleh Yan karena tidak ingin ada pembunuhan di tempatnya. Tak lama Boskam dan semua anak buahnya akan pergi dari sana. Namun sebelum itu dia menggoda Wang Su dengan mengatakan bahwa tidak lama lagi mereka akan bercocok tanam, di mana Kak Lee pastinya tidak akan tinggal diam dan akan melakukan sesuatu. 我迟早要干了你！
Kak Li, Liang, dan Kak Mu akhirnya mendapatkan tempat persembunyian untuk sementara waktu, sembari menunggu seorang supir yang sudah disuruh Yan buat mengeluarkan mereka dari kota ini. Tak lama datang supir yang dimaksud, yang ternyata adalah Anbu, si preman lokal yang cuma berlagak petantang petenteng. Kepalang nanggung karena sudah pernah bertemu, Kali memperlakukannya dengan baik agar mau bekerja padanya. Segepok uang langsung diberikan sebagai uang muka dan masih banyak lagi jikalau mereka sudah keluar dari kota. Tentu itu membuat Anbu sangat senang karena merasa bisa kaya mendadak dalam waktu yang singkat. Namun tanpa dia sadari bahwa Kali akan memanfaatkannya untuk hal lain, yaitu membunuh bos Kam yang telah melecehkan mantan istrinya, yaitu Huangsu. 以前的事就一笔。犯法的事儿。 Orang yang diperintahkan Kali untuk mengawasi adalah Kakmu yang sedang membawa Ambu ke sebuah pemandian air panas. Di sana ada bos Kam yang mandi sembari bercocok tanam bersama seorang wanita sewaan. Awalnya Anbu tidak ingin melakukan pembunuhan karena perjanjian awal mereka hanya mengeluarkan kelompok perampok keluar kota. Namun akhirnya mau gak mau harus dilakukan karena diancam oleh Kakmu. Tapi yang namanya hanya modal petantang petenteng, Anbu malah terlihat gugup ketika berhadapan langsung dengan bos Kam. Pada akhirnya yang melakukannya adalah Kakmu yang langsung membantai bos Kam dengan cara yang bisa dibilang sangat sadis, yaitu ditikam menggunakan pisau beberapa kali hingga tewas. Setelah insiden tersebut, Anbu sudah dalam keadaan terikat dan babak belur karena diajar oleh Kakmu lantaran tidak menjalankan perintahnya. Namun, siapa sangka hal tersebut membuat Kali marah karena itu bukanlah perintah yang diberikannya. Kakmu yang awalnya adalah pria yang sangat beringas, mendadak cupu ketika berhadapan langsung dengan Kali. Bisa disimpulkan bahwa Kali ini benar-benar orang hebat yang disegani di dunia kriminal. Alasannya marah karena dia tidak ingin menambahkan masalah lagi lantaran Anbu adalah orang yang akan mengeluarkan mereka dari kota. Jika dilukai atau bahkan dibunuh, bisa saja akan merugikan mereka sendiri. 什么要毒安不安？我们每个人身上都背着记，这样我才能保你的命。 Berita kematian bos Kam sedang ditangani oleh detektif Kumar bersama rekan-rekannya. Dia merasa bahwa insiden ini pasti ada hubungannya dengan kelompok perampok. Apalagi setelah kesaksian dari beberapa orang perihal perkiraan foto pelaku. Mereka sudah berhasil memperkirakan foto mereka dalam bentuk gambar. Xiaoting menjelaskan bahwa sebelum bos Kam mati, ia pernah mengunjungi sebuah bar milik Yan. Oleh sebab itu, detektif Kumar dan Jun langsung ke sana untuk mencari tahu apakah ada orang lain yang terlibat atas masalah ini. Sebagai polisi yang sangat pintar, dia berhasil mendapatkan info dari salah satu LC di sana bahwa bos Kam pernah terlibat masalah dengan beberapa orang karena telah melecehkan Huangsu. Detektif Kumar menduga bahwa beberapa orang itu adalah kelompok perampok yang mereka cari, sehingga langsung menginterogasi Huangsu ketika pulang kerja. Ketika ditanya perihal siapakah mereka dan di manakah tempat tinggalnya, Huangsu menjawab bahwa itu hanyalah teman lama dan mereka sudah keluar kota. Mendengar hal tersebut, detektif Kumar menyadari bahwa itu adalah kebohongan karena setiap orang yang keluar dari kota ini, pihak polisi pasti mengetahuinya. 严老板说是你的一个亲戚，也算不上什么亲戚吧。他现在应该已经不在这儿了吧？ 他一直在强调人已经出城。 Kak Li langsung mendapatkan kabar dari Huangsu, perihal polisi yang sedang mencari mereka. Tentu ini membuat kelompok perampok semakin terdesak dan ruang gerak mereka menjadi lebih sempit. Di tengah situasi yang sangat genting tersebut, Kak Li mengambil keputusan yang sangat ekstrim, yaitu melakukan beberapa pencurian lagi karena kepalang nanggung. Disinilah terungkap fakta kenapa mereka melakukan perampokan, yaitu demi keluarga di rumah karena mereka hidup di bawah garis kemiskinan. Ditambah lagi anak Liang mengalami sakit parah yang membutuhkan banyak uang untuk melakukan operasi. Sehingga pada saat itu juga mereka langsung merampok sebuah toko emas.
Perampokan itu bukan hanya sekedar mengambil emas, melainkan demi mencari tahu seberapa cepat pihak polisi sampai ke TKP setelah mendapatkan kabar, di mana Kak Lee sudah memantau mereka dari kejauhan. Berdasarkan hasil olah TKP, Jun menemukan sebuah pistol yang tertinggal dan beberapa emas yang disembunyikan di atas loteng. Tentu dia berpikir bahwa kelompok Kak Lee akan kembali lagi untuk mengambilnya. Namun detektif Kumar memiliki cara pandang yang lain, bahwa ini hanyalah bagian rencana dari perampok untuk mengalihkan perhatian mereka. Bahkan orang yang melaporkan pencurian ini adalah perampok itu sendiri, di mana dugaan itu memang benar sesuai dengan rencana Kak Lee. Jadi nggak heran jika detektif Kumar sangat disegani karena kepintarannya sebagai polisi. 他们一定会回来拿钱。他们明明可以。 Setelah melakukan perampokan emas, Kak Lee, Liang, dan kamu berencana untuk melakukan pekerjaan terakhir sebelum kabur dari kota itu dan akan dijalankan pada esok hari. Namun, rencana tersebut diketahui oleh Anbu yang menguping dari balik pintu. Sebelum menjalankan misi terakhir, Kak Lee memberikan sebagian emas untuk Wang Su agar bisa hidup enak bersama anaknya. Namun tiba-tiba dia mendapatkan kabar dari Yan bahwa Anbu sedang dalam pantauan polisi. 你跟教授一会儿去，这个人不能留。 Ketika Liang dan kamu sedang melakukan transaksi senjata untuk menjalankan rencana besok, ternyata Anbu diam-diam berniat licik dengan berencana mencuri emas hasil curian pada saat rumah sedang kosong. Namun, tanpa dia sadari bahwa pergerakannya telah dipantau oleh pihak polisi. Ketika emas sudah ditemukan dan berencana kabur dari sana, tiba-tiba saja sudah ada detektif Kumar dan Jun yang siap melakukan penangkapan. Namun, yang mereka tidak sangka-sangka bahwa Kak Lee juga ada di sana untuk membantai mereka. Lalu yang terjadi... Terjadi pertarungan hebat antara Kak Lee dan detektif Kumar. Keduanya sama-sama jago dalam hal bertarung sehingga yang namanya jual beli pukulan terjadi dengan sangat intens. Di sisi lain, Jun mengejar Anbu yang berusaha melarikan diri dari sana. Meski dijuluki sebagai polisi yang sangat pintar dan jago dalam hal bertarung, ternyata detektif Kumar bisa dibantai dengan sangat brutal oleh Kak Lee. Dia diajar habis-habisan sampai-sampai tidak bisa memberikan perlawanan lagi, karena pukulan dan tendangan yang diberikan oleh Kak Lee sangatlah keras. Sekarang keberlangsungan hidupnya berada di tangan Kak Lee yang akan membunuhnya. Tapi tiba-tiba... Datang Jun di waktu yang tepat dan langsung menembakkan beberapa peluru untuk menyelamatkan detektif Kumar. Sedangkan Kak Lee mau gak mau harus pergi dari sana demi menyelamatkan diri. Setelah detektif Kumar sedikit baikan, dia mengatakan satu kalimat bahwa Kak Lee adalah petarung yang sangat hebat, sehingga pihak polisi harus mengerahkan semua kemampuan untuk menangkapnya. 太他妈能打了！我跟他们不是一伙的，人杀不杀的？ Anbu yang awalnya berniat licik, kini harus tertangkap oleh polisi dan sekarang sedang diinterogasi oleh Jun dan Xiaoting. Pada akhirnya, dia cepu dan membeberkan semuanya termasuk Yan yang menyuruhnya untuk membawa kelompok Kak Lee keluar kota. Detik itu juga, Yan langsung ditangkap dan pada akhirnya dia juga harus cepu dan membongkar rencana kelompok Kak Lee yang akan melakukan perampokan pada esok hari. 但是很久都没有联系，我之前也在道上混过。 Malam itu juga, detektif Kumar dan semua rekan kepolisian membahas tentang target yang akan dirampok oleh kelompok Kak Lee. Dia sangat yakin bahwa targetnya adalah bank terbesar di kota Harman bernama Bank Didu. Semua tim kepolisian diperintahkan untuk berjaga di sana. Namun, apakah prediksinya itu benar? 就是为了抢劫帝都银行，最近的警队都可以在第一时。
Ternyata prediksi itu sedikit meleset karena yang dirampok bukanlah banknya, melainkan mobil yang membawa banyak uang. Namun siapa sangka hal tersebut sudah diantisipasi oleh detektif Kumar karena semua koper bukanlah berisi uang, melainkan hanya kertas kosong. Jadi bisa disimpulkan mereka termakan oleh jebakan polisi sehingga pertempuran besar langsung terjadi dengan sangat brutal, di mana Kali yang memantau mereka dari kejauhan langsung menyuruh mereka untuk mundur. Posisi Kali sudah disadari oleh detektif Kumar yang langsung melakukan pengejaran bersama Xiaoting, sedangkan sisanya akan menangkap Liang dan Kak Mu. Namun keputusan itu adalah keputusan yang salah karena Xiaoting berhasil ditikam oleh Kali tepat di bagian perut. Sementara itu, ini adalah momen terakhir bagi Kak Mu lantaran terkena banyak sekali peluru yang bersarang di tubuhnya, sehingga bisa dipastikan dia akan mati. Begitupun juga dengan Liang yang motivasi hidupnya telah pupus setelah mendapatkan kabar buruk perihal kondisi anaknya. Sebelum melakukan bundir, dia melihat foto anaknya yang terakhir kali. Sampai akhirnya... Keduanya telah mati dan rencana mereka telah gagal total. Sedangkan Kak Li tengah berhadapan langsung dengan detektif Kumar secara one by one. Ini adalah pertarungan terakhir untuk menentukan siapakah yang terkuat, apakah Kak Li ataukah detektif Kumar yang akan membalaskan dendam atas kekalahannya di pertarungan pertama. Ternyata pemenangnya adalah Kali yang berhasil menghajar detektif Kumar sampai tak berdaya. Namun apakah dia benar-benar menang? Ternyata tidak, karena polisi itu berhasil memborgol kaki Kali di tangannya sehingga dia tidak bisa kabur kemana-mana. Sebenarnya Kali bisa saja membunuhnya dan kabur dari sana, tapi entah kenapa dia memutuskan untuk menyerah dan pada akhirnya harus ditangkap dan dijatuhkan hukuman mati. Dan film pun selesai.